sibuk menarik-narik dan mengulur-ngulur benang dalam genggaman. Wajahnya terus menengadah ke atas melihat layang-layangnya terbang semakin tinggi dan menari-nari di angkasa. Dia tidak peduli dengan sinar matahari yang terus menyengat kulitnya. Tidak jauh dari tempatnya bermain, beberapa layang-layang hias telah berjajar rapi dengan bentuk yang berbeda-beda. Mulai bentuk hewan sampai karakter tokoh. Semuanya bagus-bagus, dihiasi dengan rumbai-rumbai panjang. Apalagi warna-warna yang dimunculkan juga sangat beragam dan menarik. Layang-layang ini sepertinya sudah tidak sabar untuk dinaikkan. Salam jumpa pemirsa, kita ketemu lagi di acara Art and Play. Kali ini masih di Pesta Layang-Layang. Namun kali ini pesta layang-layangnya bukan pesta layang-layang aduan. Kali ini pesta layang-layangnya pesta layang-layang hias. Terlihat beberapa layang hias sudah mulai dinaikkan, seperti yang ada di belakang saya. Terlihat bukan? Pasti lebih seru loh, tetap ikuti ya di Art and Play. Beberapa layang-layang hias kecil sudah terlihat bergerak ke sana kemari di angkasa. Mereka mewarnai langit dengan menarik dan bagus. Sementara di lapangan, orang-orang sudah banyak yang datang. Memang, mulai siang hingga sore nanti di lapangan ini akan diadakan perlombaan atau festival layang-layang hias. Beberapa macam bentuk layang-layang akan ditampilkan oleh semua peserta. Wah, sepertinya menarik ya. Karena festival layang-layang hias seperti ini jarang diadakan. Jauh tinggi melayang, akhirnya jatuh di hutan. Benang panjang ikut melayang, hancur lebur berantakan. Di sisi lapangan, beberapa orang yang menjadi peserta sangat sibuk mempersiapkan layang-layang. Benang, kayu kecil, serta bahan-bahan lainnya dirangkai menjadi satu. Warnanya sangat menarik, apalagi bentuknya. Bundar dan sedikit unik, karena tidak seperti layang-layang biasanya. Melihat kesiapan yang dilakukan, sepertinya layang-layang ini memang khusus dibuat untuk festival layang-layang. Karena tidak semua layang-layang hias dapat dinaikkan. Melihat dari kondisi lapangan serta cuaca. Tapi mereka membuat layang-layang apa ya? Ada namanya nggak ya? Apakah susah membuat layang-layang ini? Lebih baik kita tanyakan langsung kepada pemiliknya. Ini dia pemirsa salah satu layang-layang hias yang siap untuk dinaikkan. Terlihat di sini bentuknya sangat unik. Ada bulatan-bulatan di sekitar gimana menceritakannya ya. Yang pasti ini bentuknya bulat. Nggak tahu ini nanti dinaikannya seperti apa, tapi pasti seru. Saksikan aja nanti. Dan kita bakal wawancara sama pemilik dari layang-layang ini. Yuk ikuti yuk. Selamat siang Pak. Namanya siapa Pak? Haji Kuswaji. Dari mana Pak kalau boleh tahu? Surabaya. Mau tanya-tanya soal layang-layang ini ya Pak ya. Ini ada nggak tema tersendiri tentang layang-layang ini Pak? Ada, ini namanya putaran. Tapi istilah layang saya namakan gilas. Gilas? Karena di atas ini bisa putar gini. Jadi nanti kalau naik ke atas ini bisa putar sendiri gitu? Ternyata seru banget kelihatannya, tapi kita pasti ngelihatnya nanti juga lebih seru. Terus ini persiapannya kayak gimana Pak untuk membuat layang-layang ini? Ini persiapan ya depannya dulu. Perlombaan kita punya ide dulu, baru kita desain pakai kecil bisa terbang, lalu buat besar. Tapi membutuhkan angin besar. Kalau angin kecil tidak bisa terbang. Mau tanya-tanya lagi nih Pak, untuk bikin layang-layang sebesar ini butuh berapa orang Pak? Cuma 2 orang, saya sama ibu. Jadi satu keluarga bapak dan ibu ikut membuat. Ikut Jatayu itu anggotanya satu keluarga, anak saya, cucu, ibunya. Saya datang. Wow, ternyata dari keluarga ikut benar-benar optimis jadi juara dari perlombaan layang-layang hias ini. Pengen tahu lebih jelasnya gimana layang-layang hias ini? Mari kita saksikan bareng-bareng. Terima kasih ya Pak ya.
Ternyata menarik ya bagaimana layang-layang ini dibuat. Walaupun sedikit rumit, tapi setelah melihat hasil jadinya akan membuat senang. Nah, selain layang-layang ini, Pak Kuswaji punya layang-layang apa aja ya? Yuk kita tanya-tanya lagi. Ini dia pemirsa, tak kalah uniknya ternyata Bapak Kuswadi telah membawa 9 layang-layang hias lainnya. Seperti yang tadi, namanya apa Pak yang bulat-bulat tadi? Gila. Tak hanya gilas, di sini ada layang-layang yang berbentuk Batman, juga layang-layang yang berbentuk badut. Lebih jelasnya kita tanya-tanya apa aja sih yang telah dibawa Bapak Kuswaji ini? Apa aja Pak layang-layang yang telah dibawa ini? Dengan judul tema apa saja Pak? Batman itu kategorinya 3 dimensi, badut 3 dimensi, lalu kepiting sama udang 2 dimensi, lalu sunatan massal sama naga itu tray. Ada apa aja Pak layang-layang Batman? Batman, kalau yang di rumah banyak, SpongeBob ada, macam-macam sudah. Kali ini agak cuma 9 ini aja. Baik Pak, menarik sekali tentang layang-layang hias yang Bapak bawa ini. Untuk itu makasih ya Pak ya atas wawancaranya. Banyak juga yang dibawa Pak Kuswaji. Semuanya bagus dan sangat menarik. Memang, dalam sebuah festival layang-layang hias, peserta biasanya membawa atau mendaftar lebih dari 1 layang-layang. Apalagi peserta yang datang dari luar daerah. Karena datangnya hujan. Para peserta juga sudah berdatangan dan masing-masing mulai sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Habis ini masih ada apa lagi ya? Jangan kemana-mana, kita akan melihat yang lainnya tetap di Art and Play. Festival layang-layang hias kali ini sangat meriah. Selain banyaknya peserta dan penonton yang datang, di lapangan ini juga ada sebuah panggung besar untuk menampilkan musik dangdut loh. Wah, seru. Beberapa orang terlihat menikmati musik sambil joget-joget. Di lapangan inilah para peserta mempersiapkan layang-layang hiasnya sebelum dinaikkan. Mereka merampungkan persiapan untuk segera dinaikkan dan juga mengecek apa-apa yang belum ada pada layangan dan nantinya bisa dinaikkan dengan optimal. Di sini juga para penonton sedang dihibur dengan orkes-orkes dan musik-musik dangdut yang membuat mereka menjadi bersemangat untuk menonton pesta layang-layang ini. Dan jangan salah, di sini para peserta ada yang berasal dari Bali, ada yang berasal dari Kalimantan. Pokoknya seluruh Indonesia datang hadir merayakan pesta layang-layang ini. Selanjutnya ikuti ya, pasti seru kok. Sewaktu hiburan dimulai, semua peserta membawa layang-layangnya dan ditampilkan di darat, sehingga para penonton dan dewan juri dapat melihat keindahan layang-layang dari dekat. Selain penilaian di udara, para juri juga menilai layang-layang hias di darat. Dan juga pada saat di darat, setiap layang-layang diberi nomor peserta. Nah pemirsa, sebelum layang-layang hias ini dinaikkan, Bagi layangan hias masing-masing yang belum mendapatkan peserta nomor, lomba layang-layang agar hias segera ini menghapus menggelar panitia. layang Dan hiasnya khusus tahu, tepat di depan panggung hiburan. layangan yang Seperti sudah apa sih dipersiapkan, layang-layang hias ini? tampaknya Bentuknya belum mengambil bermacam-macam. nomor dari panitia. Untuk itu kita Mohon ikuti yuk. segera Mas Buki atau Pak Ahok Di sini ada menghubungi layang-layang panitia kecil, untuk nomor-nomor dinamakan layangan hiasnya. dispora. Bentuknya ada seperti manusia, Skoto. pakai warna merah dan putih. Kita intip yang lain yuk. Warnanya hitam.
Temui Pak Goto, monggo. menakutkan Temui Pak Goto. tapi kayaknya seru kalau di langit-langit. Soalnya kalau hitam pasti kelihatan. Ini bentuknya kayak ada kupingnya seperti kelelawar aku bilangnya. Ini dia. Yang lain kita intip yuk. Oke ya, yang datang terakhir dia. yang belum dipasang di Aremania banget. sama jajar dok Singa kulone. gila. Nek dok kulone gak cukup, dok sese kedul. Yang lain juga ada di situ sebuah Dijajar. pewayangan. Biar panjangnya. Ada layang-layang kelihatan, pewayangan. Pak. Yun Sewu. Yang lain, wow, banyak sekali di sini. Atur nuhun, kita lanjut ke acara. Layang-layang hias Monggo. yang dengan warna-warna yang menghiasi Jadi langit. untuk Nantinya displaynya, ada juga dimohon bagong. dari Si panitia bagong atau dari pewayangan sini, ada yang itu petruk, juga ada yang disusun pewayangan dengan bagong. lengkap Di sini dengan besar banget. Jadi jaga Dari di kelihatan antara Pak Joko, dan wayang-wayang di sini yang paling tempatnya besar ya nanti wayang akan bagong diatur ini. Yang lain supaya kita nggak intip. semerawut. Ini contohnya. Ada nih layang-layang lipat. Gimana layang-layang ini nanti pasti mempunyai jumlah yang lebih dari 5 yang nanti berjajar-jajar menempati ruang angkasa. Itu pasti ya. Tapi nanti lebih memanjang di angkasa. Jangan Nanti ikuti kepalanya terus saja. ya. Ini dia layang Buntutnya biar jelas. ada yang gemuk, Makasih. badut, mirip banget badut. Nanti kalau lagi di langit seperti apa ya? Tuh kan, pesertanya sangat banyak dan layang-layangnya unik-unik serta menarik. Nah, setelah selesai, sekarang waktunya menaikkan layang-layang tersebut. Satu persatu peserta dipanggil. Karena rata-rata layang-layang hias ukurannya besar-besar, jadi untuk menaikannya diperlukan bantuan beberapa orang. Sebelumnya, kita tanya dulu yuk beberapa orang peserta dari dalam maupun luar kota. Bagaimana ya persiapan mereka mengikuti festival layang-layang ini? Di samping saya adalah seorang peserta, di mana peserta ini membawa salah satu layang hias yang bermotifkan dengan naga. Gimana persiapan sebelum hadir di sini ikut serta dalam pesta layang-layang hias ini? Gimana persiapan sebelumnya, Pak? Kita memang sudah lama kita persiapkan sampai kita juga dapat undangan dari Jakarta International Kid di Ancol. Itu terpaksa di Jakarta saya absen, saya limpahkan di Batu semua layang-layang itu. Iya. Terima kasih atas wawancaranya, terima kasih Pak. Itu dia pemirsa, salah satu bincang-bincang dengan peserta yang ikut meramaikan pesta layang-layang hias ini. Selanjutnya kita ikuti tayangan selanjutnya ya. Penasaran nggak sih siapa yang berada pada samping saya? Untuk itu kita langsung kenalan ya. Selamat sore Pak, namanya siapa Pak? Selamat sore, nama saya Cula dari Museum Layang-Layang Indonesia. Dari Museum Layang-Layang Indonesia. Ini kesini membawa layang-layang apa nih Pak? Di sini kita membawa layang-layang yang layang-layang raksasa ya, itu yang namanya octopus, ukuran 30 meteran ya, diameter sekitar 7 meteran. Terus banyak lagi ya, karena kita bawa layang-layang ini yang tanpa rangka, yang namanya inflatable. Jadi dia tanpa rangka. Bentuknya apa kalau yang tanpa rangka? Tanpa rangka itu ada bentuk ikan koi, terus ada cumi-cumi, terus ada bentuknya foil, terus ada kuda laut. Nanti banyak deh, kita bisa lihat lapangan nanti. Layang-layang berasal dari Cina 3000 tahun lalu. Pada masa pemerintahan dinasti Han, militer Cina menempelkan potongan batang bambu pada layang-layang mereka. Saat pasukan layang-layang melintasi pasukan musuh, angin yang menerobos rongga bambu mengeluarkan bunyi siulan. Barangkali karena jumlahnya banyak, siulannya menjadi gemuruh. Cukup untuk membuat musuh panik dan lintang tukang melarikan diri. Menurut sejarah, catatan pertama yang menyebutkan permainan layang-layang adalah dokumen dari Cina sekitar 2500 sebelum Masehi. Sedangkan di Nusantara, penemuan sebuah lukisan gua di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara pada awal abad ke-21 yang memberikan kesan orang bermain layang-layang
menimbulkan spekulasi mengenai tradisi yang berumur lebih dari itu di kawasan Nusantara. Diduga terjadi perkembangan yang saling bebas antara tradisi di Cina dan di Nusantara. Karena di Nusantara banyak ditemukan bentuk-bentuk primitif layang-layang yang terbuat dari daun-daunan. Di kawasan Nusantara sendiri, catatan pertama mengenai layang-layang adalah dari sejarah Melayu atau abad ke-17 yang menceritakan suatu festival layang-layang yang diikuti oleh seorang pembesar zakat. Yaitu menceritakan suatu festival layang-layang yang diikuti oleh seseorang pembesar kerajaan. Dari Cina, permainan layang-layang menyebar ke barat hingga kemudian populer di Eropa. Di beberapa daerah Nusantara, layang-layang dimainkan sebagai bagian dari ritual tertentu, biasanya terkait dengan proses budidaya pertanian. Layang-layang paling sederhana terbuat dari helai daun yang diberi kerangka dari bambu dan diikat dengan serat rotan. Layang-layang semacam ini masih dapat dijumpai di Sulawesi. Diduga pula beberapa bentuk layang-layang tradisional Bali berkembang dari layang-layang daun karena bentuk ovalnya yang menyerupai daun. Di Jawa Barat, Lampung, dan beberapa tempat di Indonesia ditemukan layang-layang yang dipakai sebagai alat bantu memancing. Layang-layang ini terbuat dari anyaman daun sejenis anggrek tertentu dan dihubungkan dengan mata kail. Di Pangandaran dan beberapa tempat lain, layang-layang dipasangi jerat untuk menangkap kelelawar. Nah, gitu deh sedikit sejarah serta fungsi layang-layang. Dan masih banyak referensi lain mengenai layang-layang. Apalagi saat ini di Jakarta telah didirikan Museum Layang-Layang Indonesia. Jadi, di Earth and Play dulu ya. Habis ini kita akan melihat dan mengetahui yang lainnya. Semua layang-layangnya bagus-bagus ya. Jangan salah loh, semua layang-layang hias ini mempunyai nama-nama sendiri. Biasanya berdasarkan bentuk dan jenisnya. Kalau yang berbentuk seperti gurita laut ini dinamakan oktopus. Yang berbentuk toko kartun ini dinamakan Batman terbang. Kalau yang berbentuk orang berjajar panjang, memakai sarung dan peci, dinamakan singatan masal. Nah, tentu kita tahu dong kalau layang-layang berbentuk singa ini. Ya, layang-layang ini dinamakan singa edan. Selain itu semua, masih banyak layang-layang hias lainnya. Semua bagus dan unik. Pengunjung yang datang untuk melihat layang-layang hias juga banyak. Kebanyakan dari masyarakat sekitar, tapi ada juga loh yang dari luar kota. Karena festival layang-layang ini banyak ditunggu, selain melihat keindahannya juga dapat mengenang masa kecil mereka, mulai dari orang tua sampai orang dewasa. Tuh, lihat tuh, anak-anak sedang asik bermain sambil melihat layang-layang. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya sama pengunjung yang dari luar negeri nih. Kalian melatih bahasa Inggris saya. Hi sir, excuse me, little talk, yes? Can you speak English? Sedikit, Can you speak English? sedikit. Where are you from? Belanda, What's your name? Abdullah. Can you speak Indonesia, yeah? Try me. Like this event? Like this event, sir? I like this. Why? It's very beautiful because of all the colors and the handicraft of the workmanship of the Indonesian people. When you come here? What? You come here? Yes. I wrote it in a paper. Saya membaca dari Quran, ya bos. Okay, sir. Just it. And thank you very much. Yes.
membawa sesuatu yang panjang dan bentuknya seperti ular. Apa ini layang-layang juga ya? Bagaimana cara menerbangkannya ya? Kita lihat saja persiapannya. So she said, what's the problem, baby? What's the problem? I don't know. Well, maybe I'm in love. Think about it every time I think about it. Can't stop thinking about it. How much longer will it take? Di belakang saya ini sudah terlihat peserta yang menaikkan sebuah layang hiasnya yang dinamakan layang naga geni. Di mana layang naga geni ini mempunyai panjang sekitar 200 meter. Kayaknya susah banget untuk menaikkan layangan ini. Butuh orang banyak banget untuk menaikkan layangan ini. Seperti apa? Kita saksikan yuk. Layang ini apalagi ya? Bentuknya sama seperti yang tadi, cuma warnanya saja yang agak berbeda. Ternyata ada beberapa layang-layang naga. Padahal untuk membuat layang-layang naga ini sedikit rumit dan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Dan yang di belakang saya ini terlihat persiapan salah satu peserta layang-layang hias, di mana layang-layang hiasnya bernama layang Nogotren. Di mana layang Nogotren ini mempunyai panjang 50 meter. Sepertinya juga sulit untuk menaikkan layangan ini. Seperti apa? Kita saksikan bareng ya. Accidentally in love. Accidentally in love. Accidentally in love. Hari semakin sore, tetapi di langit layang-layang hias bertambah banyak dan seru. Lapangan juga semakin penuh. Masing-masing terus menunjukkan kebolehannya. Layang-layang hias ini merupakan karya-karya para peserta. Siapa yang mempunyai ide semakin bagus, yang menarik dialah yang menang. Ternyata semakin sore banyak banget layang-layang hias yang sudah dinaikkan. Terlihat di belakang saya ada beberapa layang, diantaranya layang-layang kapal, di mana layangnya memanjang. Ada juga layang-layang berbentuk upin ipin, ada juga berbentuk juga ikan lele. Di sana juga ada yang berbentuk seperti kecoak. Seru banget ya. Dan begitu menarik banget layang-layang ini berterbangan di langit. Tetapi attention ya, selanjutnya masih ada yang seru. Sementara para peserta sibuk dengan layang-layangnya, di bawah dewan juri sibuk dengan penilaiannya. Setiap layang-layang yang tampil langsung dinilai oleh dewan juri. Dewan juri juga bukan orang sembarangan loh. Mereka dipilih berdasarkan kriteria dan kuantitas masing-masing. Pemirsa, di sini saya berada di tengah-tengah para cowok-cowok saya yang paling cantik. Penasaran nggak sih siapa yang berada di sekitar saya? Mereka adalah juri dari festival layang-layang hias ini. Seperti apa sih berbagai layang-layang hias ini dinilai? Kita langsung tanya-tanya ya. Sebelumnya namanya siapa? Bagio Prasasti. Dan bapaknya? Aji Supriyanto. Satu lagi nih. Jonat. Nah, di sini saya mau tanya-tanya nih, Pak. Dari yang sudah-sudah ini, apa aja sih kriteria yang dinilai? Sangat banyak, mulai sisi gagasan, sisi keindahannya, artistiknya, sampai sisi atraksinya ketika di atas. Dari bawah, saya ingin memandang semua layang-layang hias dengan rasa kagum. Membuat rasa ingin tahu saya muncul untuk merasakan memainkan layang-layang hias. Sekarang waktunya saya mencoba memainkan layang-layang hias. Pemirsa, saat ini saya sedang mencoba menarik layang-layang yang panjangnya kurang lebih 50 meter. Di mana layang-layang yang saya tarik ini adalah layang-layang kapal yang sangat banyak jumlahnya,
sama juga bentuknya, ternyata berat banget untuk menariknya. Sang matahari perlahan-lahan mulai tenggelam. Langit pun mulai gelap. Angin yang berhembus juga semakin melemah. Para peserta sudah akan menurunkan semua layang-layangnya. Ya, selesai game permainan layang-layang kita kali ini. Waktunya pulang dan beristirahat. Minggu depan ada apa lagi ya? Saksikan terus Art & Play setiap hari Jumat pukul 18.30 hanya di Dama TV. Sampai jumpa. Nah, seru banget kan pesta layang-layang di sini, pesta layang-layang hias yang selengkapnya. Di sini banyak layang-layang yang sudah kita saksikan, unik-unik banget, juga berwarna-warna, menarik deh pokoknya. Bisa loh dibuat sendiri di rumah. Dan festival layang-layang ini diadakan 1 tahun sekali. Anda bisa bikin dari sekarang dan mencoba untuk ikut di tahun depannya. Oleh karena itu, kita nantikan ya pesta layang-layang tahun depan. Dan oleh karena itu saya pamit undur diri. Nantikan ATM selanjutnya hanya di Dama TV. Bye-bye.